فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari, yang mana sekarang kita masih berada pada halaman 160. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah mengenai anjuran serta bimbingan Rasulullah SAW di dalam menyampaikan suatu hadis atau pengajaran, bahwasanya dianjurkan untuk mengulang-ulangnya 3 kali. Fungsi dan tujuannya adalah diantaranya adalah agar semakin melekat di benak pikiran, dan kalau seandainya di ucapan yang pertama belum paham, kemudian ucapan yang kedua bisa paham dan lebih bisa untuk mudah dihafalkan. Kita lihat halaman 160, disimak. Wasyahid fi hadits Abdullah bin Amr qauluhu, dan inti di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma adalah ucapannya, fanada Rasulullah SAW bi a'la sautih, maka Rasulullah SAW memanggil dengan suara yang tinggi, suara yang lantang dan tinggi. Wailul lil aqab minan nar. Memanggil sini maksudnya adalah menyeru, bersuara dengan suara yang tinggi, berteriak. Paham ya? Naam. Marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Wailul lil aqab minan nar. Wailul lil aqab minan nar, atau wailul lil aqab minan nar 3 kali. Maknahu a'adal kalimata marratain wa salasan, maknanya beliau mengulangi kalimat tadi 2 kali atau 3 kali. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, maka termasuk bagian dari siksaan api neraka. Kenapa diulang 3 kali atau 2 kali? Li ahamiyatil amr wal yasma'ul jami', tujuannya adalah karena pentingnya perkara tersebut dan agar semuanya bisa mendengar. Paham ya? Karena perkaranya penting dan agar yang lainnya atau semuanya bisa mendengar, sehingga beliau ulang 2 kali atau 3 kali. Wal murad bil a'qab muakhiratur rijl, yang diinginkan dengan a'qab adalah bagian belakang kaki. Bagian bawah itu belakang, bahasa Jawanya tungkak. Paham ya? Bahasa Indonesianya tumit. Paham? Karena orang kadang melalaikan bagian situ. Intinya dah wudu, disiram bagian depan, lupa belakang. Itu yang dikenal dengan al-'adbu atau dikenal dengan a'qab. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Beda dengan ka'ab. Kalau ka'bun itu adalah mata kaki. Sehingga al-ka'ab bil-ka'ab itu agar sejajar antara mata kaki yang satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Adapun kalau aqabun, jamak dari aqbun, yaitu adalah muakhiratur rijl, bagian belakang kaki yang bawah itu, tungkak atau tumit. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Kenapa penyebutan ini dengan lafaz itu? Kenapa tidak disebutkan dengan lafaz yang lain seperti misalkan yadun atau yang lainnya? Kenapa kok memilih yang tumit?
Kita lihat, li'annal ghaliba anna taksira yakunu fi muakhiratir rijl. Dikarenakan kebanyakannya orang meremehkan, taksir meremehkan, atau menganggap enteng itu, menganggap enteng atau meremehkan itu terjadi pada bagian kaki yang belakang bawah itu. Karena menurut dia depan dah tercuci, ya kan? Kemudian enggak peduli dengan belakang, padahal belakang belum tercuci. Perhatikan ya. Dia enggak peduli dengan bagian belakang, padahal mungkin belakang itu masih belum terbasuh oleh air gitu loh ya. Fa yaghfal anha al-mutawaddi, maka orang yang wudu lalai terhadapnya. Fa yu'tabaru dzalik min kaba'ir dzunub. Allahul musta'an. Ngeri ternyata. Kelihatannya kecil ya, kecil barang sepele gitu istilahnya ya, perbuatan yang tidak terlalu besar, tapi ternyata dinilai oleh syariat sebagai apa? Dosa-dosa besar. Fa yu'tabar dzalik, maka hal tersebut dianggap sebagai dosa-dosa besar wal iyad billah. Jadi kalau wudu benar-benar diperhatikan, baik pakai gayung atau pakai keran, diperhatikan bagian belakang, benar-benar tercuci. Paham ya? Benar-benar sempurna. Makanya Rasulullah mengingatkan apa? Dalam hadis yang sahih itu, apa lafaznya itu? Asbighul wudu. Itu ucapan Rasulullah atau mudrat itu? Mudratnya siapa? Abi Hurairah. Sempurnakanlah wudu kalian. Karena barakallahu fiik. Yang mudratnya belakang ya, yang bagian belakang ya, Afan ya, bagian belakang. Kalau awalnya itu ucapan Rasul. Asbighul wudu itu ucapan Rasul, yang bagian belakang itu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, itu yang mudrat. Afan. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, perintah untuk menyempurnakan wudu agar benar-benar sempurna, dimaksimalkan. Wudu pakai gayung atau pakai ember atau yang semisalnya atau yang ngalir lewat keran, itu semuanya pastikan dikondisikan. Jangan terburu-buru. Paham ya? Tapi bersegera bukan berarti terburu-buru. Bisa dipahami ya? Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Li'anna as-salata la tasih wa la tuqbal illa bi taharatin kamilah. Sahih. Dikarenakan salat itu tidak sah dan tidak terima kecuali dengan apa? Dengan bersuci secara sempurna. Salat tidak sah, tidak terima kecuali dengan apa? Dengan bersuci secara sempurna. Fa idza baqiya 'udwun biduni taharatin aw ba'du 'udwin aw qadru dirham fi 'udwin lam yusibhul ma' ma sahhatis salatu. Lihat ini. Maka apabila tersisa satu anggota badan atau satu anggota wudu tanpa taharah, tanpa kesucian, atau sebagian anggota wudu, atau tersisa seukuran dirham, kan kecil kali, seukuran dirham, pada anggota wudu tersebut tidak terbasuh oleh air, tidak terkena oleh air, maka tidak sah salatnya. Bayangkan, hati-hati. Lihatnya sedikit aja, mungkin paling satu kuku jariah, satu kuku aja misalkan tidak terkena, maka tidak sah salatnya. Bayangkan. Berarti menunjukkan bahwasanya kita harus hati-hati. Hatta tustakmalut taharah, hingga hatta tustakmalut taharah, hingga sempurna atau disempurnakan apa? Bersucinya. Bisa dipahami ya? Falamma kana al-amru muhimman nada fihim bi'ala sawtih. Maka tatkala perkara ini itu perkara penting, beliau memanggil, menyeru dengan apa? Suara yang lantang dan keras. Suara yang lantang dan keras. Disimak getarnya ya. Wa qarra dzalika marratan wa salatan. Beliau mengulang-ulang hal tersebut 2 kali atau 3 kali. Liya'lamu, tujuannya agar mereka tahu annal amra muhimmun, bahwasanya perkaranya penting, bukan sepele. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Wa fi riwayah wailul lil aqabi minan nar. Maksudnya lafadznya ada yang 2 ada yang 3. Mafhum. Tapi yang sahih, yang masyhur dalam Sahih Muslim berapa kemarin? 1. Tapi maknanya ya semakna. Jadi pahami. Kita lihat lagi. Wa annal masha 'alal arjul la yujzi, dan bahwasanya mengusap kaki enggak sah. Ingat-ingat. Kaki bukan diusap tapi dicuci. Bedakan mencuci dan mengusap. Yang diusap bagian apa kalau wudu itu? Hanya bagian kepala saja. Bagian mana? Kepala saja. Adapun yang dicuci harus cuci. Beda dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mereka ketika baca ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjuli. Itu qiraahnya mereka. Wa arjulikum. Maksudnya qiraah yang dikuatkan mereka bahwasanya arjul ma'tuf ke masah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjuli.
Seharusnya wa arjula. Itu qiraah yang masyhurah yang sahihah. Paham ya, masyhurah sahihah. Bahwasanya arjula itu ma'tufnya ke mana? Ma'tufnya ke wujuha dan aidia. Paham? Berarti mencuci kaki atau mengusap kaki? Mencuci. Bisa dipahami? Mencuci itu bukan siram aja, siram plus ada dalak. Dalak itu semacam pijatan-pijatan. Paham ya? Digosok-gosok itu. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Kata beliau, bala budda min sabbil ma'ad dalak, ya kan? Nah, bersamaan dengan itu bahkan haruslah budda harus min sabbil harus menuangkan air ma'ad dalak hatta yatimma al-farqu bainal maghsul wal mamsuh. Masyaallah. Harus menuangkan air bersamaan dengan adanya gosokan-gosokan, paham ya? Pijatan-pijatan, nah, hingga sempurna perbedaan antara maghsul yang dicuci wal mamsuh yang diusap. Kalau kepala dicuci atau diusap kepala Ahmad? Diusap. Sehingga kalau disiram air enggak sah. Ambil air, usap. Sudah paham insyaallah ya? Nah, maghsul dicuci. Adapun kaki maghsul atau mamsuh kaki? Maghsul atau mamsuh? Maghsul, dicuci. Sudah paham insyaallah ya? Naam. Kita lihat lagi. Fasabbu sabbul ma'al rijl kama yaf'alu katsirun minan nas fi hadzal zaman min faqil masurah. Naam. Min faqil masurah 'ala al-a'dha' li yusibaha al-ma' wa yaktafi bidzalik. Hadza wudu'un ghairu masyru'. Perhatikan baik-baik ini. Kata beliau, fasabbu maka menuangkan air di atas kaki sebagaimana yang dilakukan kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini. Ketika beliau masih hidup waktu itu, sekarang pun juga sama. Nah, seperti halnya apa? Membuka masurah kayak keran, membuka keran, kemudian apa? Kerannya dialirkan ke anggota wudu tersebut agar tertimpa air dan cukup sudah. Jadi diginikan keran atau selang itu, masurah itu aslinya perawan aslinya artinya. Tapi ya diartikan keran gitu aja, semacam keran itu, kemudian dialirkan gini aja. Paham ya? Enggak ada dalak. Seharusnya ada dalak, namanya ghusl itu harus ada dalak ini. Paham maksudnya ya? Nah, al-ghusl. Kalau ghuslun sama ghuslun beda ya. Kalau ghuslun itu mencuci tadi, kalau ghuslun mandi nanti kalau ghuslun. Nah, bisa dipahami insyaallah ya? Kata beliau, wa yaktafi bidzalik, akhirnya mencukupkan dengan itu, hadza wudu'un ghairu masyru'. Ini wudu yang tidak syariatkan. Karena cuma disiramkan gini aja, kemudian setelah itu udah. Seharusnya sambil didalak. Paham ya? Diusap-usap, digosok-gosok ini. Paham insyaallah ya? Fungsinya tujuannya agar yang tidak terbasuh itu terbasuh itu loh. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Kata beliau, "Fallahu azza wa jalla farada al-ghusla li ba'dil a'dha." Al-ghusla ya, bukan ghusl. Kalau ghusl beda lagi. Ghuslun itu kan isim masdar dari ikhtisalan. Ghuslun itu mandi, kalau ghusla itu mencuci. Al-ghuslu. Paham insyaallah ya? Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala faradal ghusla, mewajibkan untuk mencuci li ba'dil a'dha, untuk sebagian anggota wudu, wal masha, dan juga mewajibkan mengusap li ba'dhi, untuk sebagiannya. Yang diusap bagian mana tadi yang diusap ya? Bagian kepala. Selainnya dicuci, ya kan? Nah, untuk mengusap kepala berapa kali? Cukup sekali saja. Kita lihat di sini. Kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mencuci terhadap sebagian anggota wudu dan mengusap terhadap sebagian yang lainnya. Fala yujzi' mashul maghsul wala ghusl mansuh. Maka tidak sah mashul maghsul, mengusap sesuatu yang harus dicuci, wala ghuslu al-mamsuh. Enggak sah juga mencuci sesuatu yang diusap. Bagian kepala kan diusap, dia cuci pakai air, gayung ini disiramkan ini. Sah enggak kira-kira? Enggak sah. Karena yang diusap itu diusap, yang dicuci pun dicuci gitu loh. Bisa dipahami? Nah, misalkan seharusnya tangan kan dia apa? Kalau tangan diusap atau dicuci tangan? Diusap atau dicuci tangan? Diusap atau dicuci tangan? Dicuci. Kalau cuma diusapin aja enggak sah. Diusapkan sekali kan diusap. Paham ya? Dicuci berarti ada dalak. Paham maksudnya insyaallah ya? Naam. Kita lihat. Kata beliau, bal yuda' kullu syai'in fi mahallih sahih, bahkan diletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikan setiap yang memiliki hak itu haknya. Haknya cuci. Haknya diusap. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
Tsumma qala wamsahu bi ru'usikum wa arjula. Ingat-ingat. Wa arjulakum minal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak salat, maka hendaknya kalian apa? Mencuci wajah-wajah kalian. Ini wudu ini. Dan tangan-tangan kalian sampai marafiq. Mana marafiq? Siku. Paham ya? Naam, sampai siku. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan wamsahu, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjula, bukan wa arjulil ya. Wa arjula. Dan kemudian cucilah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ini bacanya wa arjula. Kalau antum baca wa arjuli, dan usaplah kaki-kaki kalian. Ma'tufnya ke ru'us. Ini bacaan yang kuatkan Syiah Rafidah. Allahul musta'an. Kita lihat fi qira'atin nasbi allati hiya qira'atul jumhur, sahih. Dengan bacaan nasab wa arjulakum, yang mana ini adalah qira'at jumhur, atfan 'alal maqsul. Diatafkan, diikutkan kepada apa? Maqsul yang dicuci. La 'alal mamsuh. Lihat. Ma'tufnya bukan kepada mamsuh yang diusap. Yaitu apa? 6 kepala. Tapi ma'tufnya ke mana? Maqsul, yaitu apa? Wujuh dan aidi. Paham insyaallah? Naam. Wa qad ja'at qira'atu dijarrin. Perhatikan itu. Sungguh telah datang bacaan dengan jar wa arjulikum. Wa arjulikum. Atfan 'ala ru'usikum, ma'tuf pada ru'usikum, tu'addu minal mutasyabih alladhi yajibu an yarudda ilal muhkam, atau an yuradda ilal muhkam. Maka dianggap sebagai mutasyabih, yang masih samar, yang wajib untuk dikembalikan kepada apa? Muhkam. Inilah keadaan mereka, ngambil yang samar, meninggalkannya muhkam. Paham ya? Nah, akhadha minha ar-Rafidah, ya kan? Akhadha minha, yang mengambil qiraah tersebut adalah Rafidatu. Paham ya? Nah, mengambil dari bacaan tersebut siapa? Ar-Rafidah. Masyru'iyyat mashil arjul, disyariatkannya mengusap kaki. Ini keliru atau salah yang ini? Keliru dan salah ya. Wal ka'ab 'inda Rafidah, lihat ka'ab. Ka'ab itu menurut kita apa yang kita pahami ka'ab itu? Al-ka'ab, apa ka'ab itu? Mata kaki kan. Menurut Rafidah apa kita lihat? Wal ka'abu 'inda Rafidah huwal 'azmu alladhi fi wastil qadam. Allahul musta'an. Lihat itu. Menurut Rafidah, ka'ab itu, mata kaki itu adalah apa? Tulang yang menonjol yang ada di tengah-tengah apa? Telapak kaki. Wallah alam, yang bagian mana tengah mata kaki itu yang mana? Yang tengah apa tengah kaki yang mana? Bagian mana? Wallah alam. Paham ya? Yang masyhurnya kan yang kita pahami, yang namanya mata kaki itu kan bagian ujung betis kan, betis paling bawah itu kan. Setelah itu mata kaki kan yang menonjol itu. Kalau Syiah Rafidah enggak, al-'azmul ladzi fi wastil qadam, yaitu 6 tulang yang ada di tengah telapak kaki. La fi mu'akhiratis saq, bukan bagian apa? Bagian belakang, bagian bawah betis. Paham ya? Betis kita kan ada berapa? Ada 3 kan? Iya enggak? Betis kita ada berapa? Bagiannya masih 1 betis. Betis bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Paham ya? Itu maksud 3 itu ya. Betis kita 2. Paham ya? 1 bagian itu, 1 betis itu ada 3 bagian. Bawah, tengah, atas. Nah, mu'akhiratus saq itu bagian belakang sak, betis. Yang paling bawah itu maksudnya. Paham ya? Yaitu mata kaki ma'rufnya. Bukan apa? Bagian tengah telapak kaki. Coba anda perhatikan, bagian tengah telapak kaki itu ada apa di situ? Memang ada kayak rongga itu ya kan? Kalau agak rongga kan. Nah, kata mereka menafsirkan itu gitu loh. Jadi kalau itu enggak kena itu masuk darat mancama. Nah, itu salah. Itu barakallahu fik bagian tersendiri. Bukan dikatakan ka'ab. Kalau ka'ab itu ya mata kaki ma'ruf ini. Paham ya? Kita lihat wa yastadilluna bi qira'atil jar ma'tuf 'ala masr ra's wa ma'tuf ya'khudh hukm al ma'tuf 'ala Allah musta'an. Mereka berdalilkan dengan bacaan jar wa arjulikum, diikutkan kepada masr ra's, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Paham? Diatafkan kepada mengusap kepala. Wal ma'tuf, sedangkan sesuatu yang diikutkan mengambil hukum yang diikuti. Wa hadza min al-mutasyabih alladhi ya'khudh bihi ahluz zagh wa yad'un al-muhkam. Ini termasuk apa? Perkara yang mutasyabih, yang samar, yang diambil oleh orang-orang yang punya penyakit di dalam hati-hati mereka, punya penyelewengan, dan mereka meninggalkan yang muhkam. Yad'un al-muhkam. Paham ya? Naam. Mafhum insyaallah? Jadi yad'una al-muhkam, bukan yad'una ya, yad'una al-muhkam. Mafhum insyaallah? Qala an-Nahas
Naam. Wa min ahsan ma qila fihi anil masha wal ghusla wajiban jami'an. Dan yang paling terbaik, terindah yang dikatakan dalam masalah ini adalah bahwasanya mengusap dan mencuci dua-duanya wajib. Fal mashu wajibun ala qiraati man qara'a bil khafdhi, maka mengusap wajib hukumnya berdasarkan bacaan yang dibaca dengan apa? Jar wa arjuli. Wal ghusla wajibun ala man qira'a ala man qara'a wajibun ala qiraati man qara'a bin nasbi. Wajibun ala qiraati, ini double itu. Ya kan? Selanjutnya wajibun ala qiraati man qara'a bin nasbi. Sesuai dengan sebelumnya itu kan? Wajibun ala qiraati, minnya itu dihapus saja itu. Wal ghuslu wajibun ala qiraati man qara'a bin nasbi. Sedangkan mencuci itu juga wajib berdasarkan apa? Nah, bacaan orang yang baca dengan nasab. Wa arjulakum. Wal qira'atan bimanzilati ayatain. Masyaallah. Dan dua bacaan tersebut kedudukan seperti dua ayat. Qala Ibnu Atiyah wa dhahaba qaumun mimman yaqra' bil kasr ila anna al masha fi rijlain huwal ghuslu. Perhatikan ini. Dan sungguh telah berpendapat suatu kaum, sekelompok kaum dari kalangan orang yang baca kasrah wa arjuli, bahwasanya masah di situ mengusap itu maknanya adalah mengusap pada kedua kaki, maknanya al-ghuslu mencuci. Aman sudah. Terlepas dari apa? Terlepas dari tafsiran atau bacaan yang dikuatkan oleh Syiah Rafidhah. Ternyata menafsirkan mengusap itu adalah mencuci. Jadi kedua kaki diusap atau dicuci? Haris dicuci. Yang diusap kepala saja. Berapa kali tadi ngusapnya tadi? Sekali saja. Mafhum soalnya ya? Naam. Wal muhkam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tawadda'a ghassala a'dha kullaha illa ar-ra's wal udhunain. Dan yang muhkam yang jelas gamblang, dalil yang muhkam jelas gamblang, bahwasanya Nabi SAW waktu itu tatkala beliau wudu, beliau mencuci anggota-anggota wudu semuanya kecuali apa? Kepala dan kedua udhun. Apa itu kedua udhun? Kedua telinga. Masahar ra's wa masahal udhunain, beliau mengusap kepala dan mengusap kedua telinga. Sudah kita lewati dulu ya. Bada'a bi muqaddamir ra's. Diawali dengan bagian kepala depan. Kemudian tarik ke belakang sampai ke tengkuk. Dikembalikan ke depan lagi, diputar. Sababah berada di dalam perut telinga. Ibham berada di punggung telinga. Putarkan. Paham ya? Bukan kalau orang-orang awam gini. Itu aja biasanya. Jadi benar-benar dikondisikan, jangan sampai barakallahu fiik keliru. Mengambil air yang baru atau satu kali ambil di awal. Satu kali ambil di awal, ambil air sekali ya, bukan air yang banyak loh ya, hanya mengusap aja. Bismillah. Paham ya? Bisa dipahami insyaallah ya? Ayo, kita lihat berikutnya barakallahu fikum, kata beliau, wal ghuslu sabbun lil ma' ma'ad dalak. Sedangkan yang namanya mencuci itu menuangkan air bersamaan dengan dalak, pijatan-pijatan, gesekan-gesekan. Hatta yahsula al-farqu baina maghsul wa mamsuh, masyaallah, hingga terwujudkan perbedaan antara yang dicuci dan yang diusap. Mafhum? Yang diusap tadi kaki atau tangan tadi? Kepala. Paham ya? Naam. Fattaharatul ahamiyatuha fi syariatul Islam, maka bersuci itu memiliki apa? Kepentingan atau sangat penting di dalam syariat Islam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, ay nisful iman, masyaallah. Kebersihan, kesucian itu merupakan apa? Separuh, setengah daripada keimanan, cabang daripada keimanan, setengahnya keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'min, masyaallah. Tidak ada orang yang menjaga di atas wudunya kecuali orang mukmin. Orang mukmin menjaga wudunya karena bagaimanapun dia untuk sholat, ya kan, untuk ibadah, sehingga keadaannya terjaga. Beda dengan orang yang nggak pernah sholat. Anda melihat orang yang nggak pernah sholat bagaimana? Biasanya bagian telinga kotornya luar biasa, ada kerak-keraknya itu, Allah alam. Dia kalau mandi bagaimana? Intinya kalau orang nggak pernah wudu atau salah wudunya, bagian sini kotor sekali. Tapi kalau sering wudu, sering diusap gini, bersih. Walaupun kotor-kotor, ma'ruf debu dikit-dikit. Tapi kalau berkerak itu, paham ya? Itu jarang kalau orang sering wudu loh ya. Makanya
Beda dengan orang-orang yang tidak berwudu, apalagi tidak pernah sholat sama sekali. Waliyadzubillah. KTP-nya Islam tapi nggak pernah sholat sama sekali. Atau KTP Islam tapi sholatnya berling. Berling itu kober dan eling. Ketika sempat dan ketika ingat. Allahumma sallallahu an yahdiyahum. Ini kita ambil barakallahu fiik. Wassallallahu assalamu alaihi walhamdulillah rabbil alamin.